Hai, bersama saya Kurnia di sini dari digitalpointer.id. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu CMOT atau juga disebut Zero Moment of Truth. Kata-kata CMOT ini berasal dari Google pada tahun 2015. Intinya adalah seperti ini. Apabila sebuah perusahaan mengiklankan usahanya, tidak semerta-merta bahwa orang akan kemudian berbondong-bondong pergi ke department store atau toko untuk membeli produk tersebut. Jadi bukan berarti bahwa setelah ada iklan, kemudian orang tertarik untuk membeli produk Anda. Tidak seperti itu. Kejadian sekarang adalah ada suatu jeda di mana orang-orang akan menunggu dan kemudian mulai mencari informasi tambahan lagi. Semakin kompleks produknya atau semakin produk itu mahal, mereka akan lebih lama di dalam keadaan zero moment of truth ini. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa di dalam zero moment of truth ini, mereka akan mencari informasi itu, contohnya adalah di Google Search atau di YouTube Review, bisa bertanya kepada teman, kolega, saudara, bahkan orang tuanya. Nah, sekarang menyiasatinya bagaimana ini? Karena begitu Anda sudah memberikan budget iklan, mengiklankan misalnya di TV, di radio, dan dimanapun, orang tidak semerta-merta membeli produk Anda. Pemasaran akan menjadi lebih kompleks dengan adanya CMOT atau Zero Moment of Truth ini. Ada beberapa cara. Nomor satu, Anda harus eksis di mana-mana. Artinya apa? Apabila orang mencari di Google Search, Anda harus tampil di dalam halaman pertama. Apabila orang mencari di YouTube Review, barang Anda juga ada di YouTube. Nah, hal ini yang menyebabkan bahwa konten marketing sangat penting sekali. Anda harus membuat konten yang baik, sehingga dengan search engine optimization, konten Anda akan tampil di search engine apabila orang mencarinya. Begitu juga dengan membuat video-video tentang produk dan services di YouTube Review. Anda juga bisa tampil di sana. Apabila Anda menggunakan iklan di digital advertising, bisa Anda menggunakan dua kemungkinan ini. Anda bisa menggunakan apa yang disebut remarketing. Remarketing adalah suatu proses iklan di mana apabila orang masuk ke website Anda, kemudian Anda sudah memberikan kode di browser mereka, dan Anda bisa memberikan remarketing, pengingatan kembali kepada orang-orang tersebut. Nah, disinilah yang akan menimbulkan pertambahan konversi atau pembelian ke produk dan services Anda. Karena secara teori marketing, orang tidak akan membeli hanya melihat hanya sekali saja. Bahkan orang harus melihat dan melihat produk awareness Anda bisa 6 kali sampai 7 kali. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang disebut custom audience. Custom audience adalah seperti ini. Apabila Anda memiliki mobile phone number atau email dari sebuah customer database, Anda bisa memasukkannya ke Google Ads atau FB Ads. Kemudian Anda set di mesinnya bahwa coba tolong carikan orang-orang yang mirip dengan database saya. Dan kemudian mesin ini bisa mencari orang-orang yang similar. Ya, disebut similar audiences yang mirip dengan apa yang orang-orang yang sudah membeli produk di tempat kita. Dengan demikian, propensity to buy atau keinginan membeli orang-orang yang melihat iklan kita akan lebih tinggi. Inilah yang disebut digital advertising dengan suatu targeted atau segmented yang sangat tinggi sekali. Dan saya sangat merekomendasikan hal ini.